Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tidak pernah pilih kasih dan tidak pernah pilih sayangnya kepada setiap umatnya dan kepada siapapun. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah sebagai uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup buat seluruh umat manusia. Saudara sekalian, kembali kita dapat bertemu, bertatap muka kembali, berbincang-bincang sekitar perbandingan agama ataupun dalam hal ini kristologi tentunya. Pada kesempatan kali ini, saudara, kita akan cukup banyak membicarakan ada beberapa ayat di dalam Alkitab ini yang perlu kita cermati dan perlu kita analisa, perlu kita pikirkan dan perlu kita dalami secara lebih jauh lagi, begitu saudara. Ya, cukup banyak. Mungkin hari ini akan kita beberapa ayat kita rangkai. Kemudian kita nanti mengambil kesimpulan dari ayat-ayat yang dituangkan di dalam Bible sendiri, di dalam Alkitab sendiri. Kita tidak akan membuang waktu karena memang ini banyak ayat-ayatnya yang perlu kita tampilkan dan yang perlu kita bicarakan. Mungkin semoga nanti ini memberikan satu pencerahan dan memberikan satu kesimpulan yang menarik buat kita. Dan juga ini menjadi satu menambah keyakinan ataupun akidah kita dan menambah di samping menambah keyakinan juga mengokohkan ataupun meneguhkan pengetahuan dan konsep ketauhidan kita bahwasanya apa yang Allah tuangkan di dalam Al-Quran itu memang tidak salah. Ayat yang kita maksud, saudara, ini ayatnya. Sebentar. Nah, kita mulai dari ini. Meski sebetulnya tentang ayat-ayat ini pernah disinggung dalam beberapa waktu yang lalu tentang video saya. Nanti kita perdalam dan lebih tindak lanjuti lagi. Ya, saudara, pertama dalam surat Mazmur pasal 5 ayat 8. Saudara juga dapat membaca dan dapat melihat dengan jelas bunyi dari masing-masing ayat ini. Ya. Dalam surat Mazmur pasal 5 ayat 8 bunyinya begini. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar. Aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu. Ya, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Kita bacanya agak pelan-pelan sedikit, saudara, supaya tidak menghilangkan konsentrasi kita di dalam memaknai ayat-ayat tersebut. Saya bacakan dulu semuanya ayat-ayatnya, nanti kita menarik kesimpulan. Kemudian Mazmur pasal 63 ayat 4 bunyinya, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Menaikkan tanganku demi namamu. Baik. Kemudian Mazmur pasal 48 ayat 1. Nyanyian Mazmur Bani Korah 48-2. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Kemudian Kejadian pasal 17 ayat 3. Lalu sujudlah Abram
atau Ibrahim kalau di dalam konteks Al-Quran, teks Al-Quran ataupun dalam pemaknaan di dalam agama Islam, Abram atau Abraham atau Ibrahim. Dan Allah berfirman kepadanya. Dalam kitab Bilangan pasal 20 ayat 6. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan. Lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Lalu sujud, ya. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Yosua pasal 7 ayat 6. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan muka sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Saya ulang sedikit potongan ayat ini. Dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan, ya, hingga petang. Itu penekanannya di Yosua. Kita lanjut dulu baca surat-suratnya, saudara. Ya, dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat 3. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemudian keadaan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kemudian Nehemia pasal 8 ayat 6 atau 8-7. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangannya. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Saya ulang surat Nehemia ini, saudara. Silakan nanti saudara pikirkan. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar. Ini kalau diarabkan, saudara, bahasa Allah yang maha besar ini Allahu Akbar, ya. Dan kemudian orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangannya. Kemudian mereka berlutut dan bersujud, ya, menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Matius pasal 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi dia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa kepadanya. Ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 42. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan muka di antara kedua lututnya. Ya. Kita ulang sedikit potongan ayat ini. Tetapi Elia, ia naik ke puncak gunung Karmel, lalu membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Kemudian Wahyu pasal 7 ayat 11. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Sedikit lagi, saudara, ini ayatnya. Mazmur pasal 95 ayat 6. Masuklah, ya, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Saya ulang sedikit. Masuklah,
Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Kemudian Mazmur pasal 22 ayat 9, ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang yang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang tidak dapat menyambung hidupnya. Ya, menyambung hidup. Kemudian Hakim-Hakim pasal 13 ayat 20. Sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah. Maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal itu, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Dengan mukanya sampai ke tanah. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 39. Ketika seluruh rakyat melihat keadaan itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. 1 Samuel pasal 20 ayat 41. Maka pulanglah budak itu, lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu. Ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah 3 kali. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan, akhirnya Daud dapat menahan diri. Oke. Terakhir, Kejadian pasal 24 ayat 52. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Ya saudara, ada beberapa surat yang telah kita baca bersama, yang sudah kita perdengarkan dan sudah kita amati, ya. Ini ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Saudara, ada 18 ayat yang saya tampilkan dan tadi sudah kita baca bersama-sama. Saudara dapat melihat sendiri ayatnya, dapat membaca sendiri bunyi-bunyi ayatnya, ya. Nah, pertanyaan sekarang, apa kesimpulannya saudara? Apa yang menarik di dalam ayat-ayat tersebut? Ada 18 ayat yang saya paparkan di dalam hal ini. Apa yang menarik dari ayat-ayat tersebut? Yang perlu kita cermati, yang perlu kita pikirkan, dan yang perlu kita pahami. Kalau saya memahaminya bahwasanya Bible dengan jelas dan tegas menceritakan tentang bagaimana caranya ibadah yang diperintahkan oleh Allah atau oleh Alkitab, ya, oleh Bible, ya, yang mereka yakini sebagai kitab suci. Ya. Ada 18 ayat di dalam Bible ini yang mereka yakini, yang perlu kita yang kita cermati dan perlu kita perhatikan. Yang kesemuanya ayat itu menunjukkan tentang gambaran cara beribadah yang diajarkan oleh Alkitab, oleh para nabi. Kenapa saya katakan oleh para nabi? Karena di situ disebutkan oleh Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Abraham, gitu. Abraham selaku bapaknya para nabi, keturunan Abraham itu banyak dijadikan oleh Allah, diangkat oleh Allah sebagai utusannya Rasul dan Nabi Allah itu ke muka bumi. Diutus kepada kaum-kaumnya masing-masing. Nah, begitu saudara. Nah, dari sekian banyak ayat ini memberikan gambaran bahwa semua nabi, semua utusan Allah itu cara ibadah yang mereka lakukan satu, yakni dengan cara mereka dari berdiri, ada kegiatan yang berdiri, ada kegiatan yang membungkukkan badan, atau dalam istilah agama Islam disebut dengan rukuk, kemudian berdiri kembali, kemudian ada mengangkat tangan, kemudian ada sujud, dan kemudian ada duduk di antara dua sujud.
Saya ulang kembali saudara, dari sekian banyak ayat, ya, dari sekian banyak ayat yang sudah saya paparkan, dan saudara juga ikut membaca, ikut memperhatikan, nih ayat-ayatnya, ada 18 ayat, yang kesemuanya itu memberikan kesimpulan bahwa bentuk kegiatan ibadah yang dilaksanakan oleh para nabi yang dituangkan di dalam Alkitab, bentuk kegiatan ibadah tersebut adalah pertama dengan mengangkat tangan. Bahkan tadi ada kalimat yang disebut dengan Tuhan yang Maha Besar. Tuh, ya. Saudara bisa baca sendirilah. Sampai di situ disebutkan dengan kalimat Tuhan yang Maha Besar, atau yang disebut dengan kalimat Allahu Akbar, atau Allah yang Maha Besar. Nah, ini baca nih di dalam Nehemia pasal 8 ayat 6. Di situ dengan jelas Ezra memuji Tuhan dengan kalimat apa? Pujiannya Allah yang Maha Besar. Jadi ada mengangkat tangan, ada kalimat Allahu Akbar, ada kata-kata amin, ada yang membungkukkan badan atau merukuk dalam istilah Islam itu. Tuh lihat nih, 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 42. Di situ lalu yang membungkuk ke tanah, artinya menghadap ke tanah, membungkuk, rukuk begitu. Kemudian ada kegiatannya sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud. Semua kegiatan rentetan kegiatan-kegiatan itu tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan bentuk kaifiat daripada kegiatan sholat. Bentuk kegiatan atau kaifiat daripada kegiatan ibadah sholat. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil dari ayat-ayat tersebut, ada 18 ayat, itu menjelaskan bahwa para nabi, utusan Allah, termasuk di dalamnya Yesus. Kenapa saya katakan Yesus, meski Yesus tidak disebutkan secara spesifik di situ, tapi Alkitab ini, ya, atau Bible ini yang diyakini oleh saudara-saudara kita beragama Kristen, ini adalah firman-Nya Tuhan yang yang diwahyukan kepada Bani Israel melalui Yesus. Artinya Yesus juga termasuk di dalam situ untuk melaksanakan ibadah tersebut. Lebih tepatnya itu saudara, ketika kita membaca Mazmur pasal 5 ayat 8. Ya, itu ada di Perjanjian Baru, ya. Di Perjanjian Lama. Nah, ini ayat-ayat yang banyak dituangkan dalam Perjanjian Lama. Di sana dikatakan bahwasanya untuk melaksanakan ibadah, tetapi aku berkat kasih setiamu, ya, setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu, ya, karena takut akan engkau. Artinya itu memang kegiatan itu merupakan bagian kesimpulan daripada bentuk kegiatan peribadatan yang dilakukan oleh Yesus, oleh Musa, oleh Harun, oleh Abraham. Ya. Nah, ada mengangkat tangan, ada bertakbir, ada lagi kata-kata amin, itu setelah Al-Fatihah. Kalau dalam umat Islam ibadah sholat itu melaksanakannya setelah membaca Al-Fatihah, ada kalimat amin yang disambut oleh para makmum. Di sini juga disebutkan Nehemia pasal 8 ayat 6 itu ada amin, amin. Semuanya menyambut, orang-orang menyambut, itu makmum menyambut. Jadi kegiatan-kegiatan sholat itu dijelaskan dengan rinci, dengan detail di dalam Alkitab, di dalam Bible. Jadi, ayo mari sama-sama kita cerna kembali, khususnya bagi saudara-saudaraku yang beragama Kristen. Alkitab itu berbicara dengan jelas dan tegas tentang adanya kegiatan ibadah sholat di dalamnya ini. Ya. Yesus melaksanakan sholat, Abraham melaksanakan sholat, Moses ataupun Musa melaksanakan sholat, Harun melaksanakan sholat.
disebutkan mereka itu di dalam Alkitab bahwasanya cara mereka beribadah adalah melaksanakan sholat dengan ruku, dengan sujud, dengan membaca takbiratul ihram, dengan mengangkat tangan, dengan mengucapkan amin, ya, dan memuji Tuhan. Itu memuji Tuhan itu bahasa Arabnya adalah alhamdulillah, itu bacaan Al-Fatihah. Maka kesimpulannya saudara, dari sekian banyak ayat yang saya paparkan, yang saya bacakan dan yang saya kemukakan di dalam hal ini, sangat jelas dan memberikan gambaran bahwasanya yang diajarkan ibadah dalam suatu agama tidak lain selain daripada sholat. Yesus melaksanakan sholat, Abraham melaksanakan sholat, Musa melaksanakan sholat, Harun melaksanakan sholat, Yesus melaksanakan sholat, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang terakhir juga mengajarkan tentang sholat. Jadi tidak ada cara ibadah yang lain yang diajarkan oleh para nabi sebelumnya selain daripada ibadah sholat. Maka pantas, ya sekali lagi, maka pantas kalau di dalam Al-Quran Allah mengatakan gini, Kul, bismillahirrahmanirrahim, Kul, amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyyuna mir rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, kepada Isa dan kepada para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Dan hanya kepadanya lah kami menyerahkan diri. Artinya di situ, wa nahnu lahu muslimun. Kami semuanya beragama Islam. Dan itu dituangkan di dalam ayat. Untuk diperjelas penyebutan agama Islam itu, silakan dilihat di surat Al-Hajj ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Harajim millata abikum Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qablu. Wa fi hadzal yakuna ar-rasulu syahida 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Kata Allah di dalam ayat, ikutilah agama orang tuamu Ibrahim dulu itu. Jadi kita diperintahkan untuk mengikuti agama Ibrahim. Apa agamanya? Pertanyaannya tentu begitu. Dia, kata Allah, telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim. Saya ulang. Dia, maksudnya adalah Allah, telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Huwa masakumul muslimina min qabl. Itu jelas dikatakan oleh Allah di situ. Sudah disebut agamanya itu Islam dari dulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu, dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Al-Hajj ayat 78. Jadi jelas saudara, kenapa Allah mengatakan ini semua? Mengatakan bahwasanya agama Islam itu sudah ada dari masanya Ibrahim. Ibrahim itu sudah disebutkan namanya, agamanya yang dibawa Ibrahim itu adalah Islam. Nih dalam surat Al-Hajj ayat 78. Maka kalau seandainya Islam sudah ada dari dahulu, maka sudah tentu ibadah sholat juga sudah ada dari dahulu. Terbukti di dalam Alkitab. Di dalam Bible sendiri saudara. Di dalam Bible sendiri ayatnya begitu banyak dan jelas mengatakan di sana tentang kaifiat kegiatan ibadah sholat yang sudah dilakukan oleh para nabi sebelumnya. Maka oleh karena itu tidak ada, sekali lagi kesimpulannya, tidak ada bentuk ibadah lain yang diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh para nabi termasuk Yesus dan Muhammad di dalamnya selain daripada pelaksanaan ibadah sholat. Ini saja saudara, semoga ini memberikan pemaknaan dan menambah wawasan keilmuan kita, khazanah keilmuan kita, bahwasannya seluruh para nabi mengajarkan ibadah sholat. Yesus mengajarkan ibadah sholat. Muhammad mengajarkan ibadah sholat.
Abraham mengajarkan ibadah sholat. Harun mengajarkan ibadah sholat. Musa mengajarkan ibadah sholat. Dengan cara mengangkat tangan, takbir, ada kalimat alhamdulillah, ada kalimat amin di dalamnya, ada kegiatannya ruku, membungkukkan badan, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud. Bila kita cermati kaifiat-kaifiat yang disebutkan di dalam ayat tadi, ada 18 ayat yang kita kemukakan, semuanya merujuk kepada satu kesimpulan, bahwasanya bentuk ibadah yang diajarkan oleh seluruh para nabi, termasuk di dalamnya Yesus, adalah dengan melaksanakan sholat. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat dan menjadi khazanah keilmuan buat kita dalam perbandingan agama. Dan kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.